Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi kita pada pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Ucapkan selamat datang pada pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang apa? Nah, sebelum kita membahas tentang selanjutnya, Bapak akan membahas tentang pelajaran minggu lalu yang telah kita lakukan, yaitu kita telah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ada 10 ya. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup itu kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup itu. Nah, maka materi kita pada hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih Pak, apa yang dimaksud dengan klasifikasi itu? Kalau makhluk hidup kamu sudah tahu, yaitu bahwasanya makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi klasifikasi itu apa? Nah, ini dia. Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini bisa berdasarkan bentuknya, fisiknya, ya, bisa berdasarkan fisiologi, morfologi, anatominya, ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Nah, ingat ya, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini adalah taksonomi. Oke, baik. Nah, pada materi klasifikasi makhluk hidup ini, apa sih manfaat yang kita dapatkan dalam mengklasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, yaitu kita mempermudah mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengenal berbagai spesies makhluk hidup. Nah, ini jenisnya apa, marganya apa, sukunya apa. Yang ketiga, yaitu adalah mengetahui keanekaragaman hayati, keanekaragaman yang kita miliki, keanekaragaman pada makhluk hidup ini. Itulah fungsinya. Dan yang keempat yaitu adalah mempermudah cara pelestarian makhluk hidup. Oke, nah, sebelum kita mempelajarinya, kamu harus tahu tingkatan takson. Nah, ada jenjang takson. Nah, ini dia. Jenjang takson itu yang seperti apa? Pertama, kingdom. Kingdom berarti adalah dunia. Sementara pada tumbuhan disebut regnum. Regnum itu adalah kerajaan. Filium pada hewan yaitu bagian. Kalau divisio adalah keluarga besar. Kelas berarti kelas, ordo bangsa, famili suku, genus marga, spesies adalah jenis. Ini adalah tingkat takson, ada 7 tingkat takson. Anak-anak kamu harus hafal ini ya, 7 tingkat takson ini. Baik. Nah, kita masuk yang pertama, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan dikotom atau dikotomi, yang kedua adalah kunci determinasi. Oke, apa itu dikotomi atau kunci determinasi? Oke, kita bahas satu persatu. Anak-anak, kunci dikotomi itu adalah pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan 3 cara. Pertama, dengan sistem alami, yaitu melihat morfologi, anatomi, fisiologi. Morfologi bentuk, anatomi adalah sifat, dan fisiologi juga sifat, ya, fisiknya. Nah, yang kedua adalah buatan, yaitu persamaan ciri yang mudah dilihat. Yang ketiga adalah filogenetik, yaitu teori evolusi. Sejarahnya nih, dari dia dinosaurus, dari jerapah yang leher panjang hingga leher pendek, atau leher pendek ke leher panjang, bagaimana bisa? Nah, itu mempelajarinya dengan cara filogenetik, ya, filogenetik. Oke, nah kita lanjut. Contoh klasifikasi makhluk hidup ini adalah pertama nama marga, dan yang kedua adalah petunjuk spesies. Contohnya adalah Mangifera indica. Mangifera indica ini adalah mangga, anak-anak. Mangifera indica ini adalah mangga. Oke, mangga marganya, Mangifera indica adalah spesiesnya, yaitu adalah tanaman mangga. Penemunya, nah berdasarkan penemu. Bisa juga kunci dikotomi ini berdasarkan penemu, yaitu contohnya adalah Oryza sativa L. L itu merupakan singkatan nama penemunya, yaitu Linnaeus. Oke, lanjut.
kita akan membahas tentang kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini apa lagi, Pak? Mungkin kamu pernah lihat soal. Nah, dia berbentuk A, tidak berspora, B berspora. Itu adalah salah satu contoh kunci determinasi. Nah, ini kunci determinasi ini adalah berfungsi untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan. Ya, jenis kelompok, nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Nah, ini contohnya. Contoh dari kunci determinasi: tumbuhan berspora, berbiji, akarnya serabut atau rhizoid. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, baik. Kita masuk materi kita yang pertama setelah kunci dikotomi dan kunci determinasi, yaitu adalah kelompok Monera. Nah, kelompok Monera ini apa? Kelompok Monera ini adalah kelompok makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler dan yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Kan ya, Monera itu adalah uniseluler dan prokariotik. Uniseluler bersel satu dan prokariotik itu adalah tidak memiliki membran inti. Apa contohnya, Pak? Nah, Bapak kasih contoh. Bakteri yang termasuk kelompok Monera ini adalah bakteri dan ganggang biru atau Kinobacteria. Nah, bakteri ini apa, Pak? Nah, bakteri ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contoh bakteri ya kelompok Monera ini adalah E. coli, bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini apa fungsinya? Yaitu untuk yang ada di dalam perut manusia. Ya, proses pencernaan ada bakteri. Yang kedua apa? Lactobacillus casei. Ya, Lactobacillus ini berfungsi untuk proses pembuatan keju. Nah, itu fungsi. Ada juga bakteri yang merugikan. Bakteri yang terkena penyakit kolera, bakteri yang menyebabkan penyakit tipus, tuh bakteri. Jadi segala jenis bakteri disebut dengan kelompok Monera. Ganggang biru yang seperti apa, Pak? Fitoplankton. Ini adalah makanan ikan, makanan udang. Jadi ikan itu tetap bisa hidup walaupun kita tidak kasih makan. Karena apa? Karena dia ada fitoplankton yang ada di dalam perairan. Nah, dia disebut dengan ganggang biru. Itulah dia bisa bertahan hidup. Nah, ini ya dimaksud dengan kelompok Monera. Oke, kelompok yang kedua yaitu adalah kelompok Protista. Kelompok Protista ini adalah kebalikan dari kelompok Monera, yaitu kelompok Protista ini adalah makhluk hidup yang bersel tunggal atau multiseluler, ya, yang memiliki membran inti. Dia memiliki membran inti atau eukariotik. Apa saja yang termasuk ke dalam kelompok protozoa? Nah, ini dia. Protozoa ini ada 3 bentuknya. Ada yang protista, mirip tumbuhan, disebut dengan alga. Nah, alga ini memiliki dinding sel dan klorofil. Nah, dia bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak. Reproduksi dapat secara seksual dan aseksual. Yang kedua itu adalah protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Nah, kamu bisa baca di sini. Yang ketiga itu adalah protista mirip jamur. Nah, kamu juga bisa baca pada slide yang Bapak kasih ini. Jadi kelompok pertama tadi Monera, kelompok kedua adalah protista. Protista itu adalah makhluk hidup yang bersifat multiseluler dan dia memiliki membran inti. Oke, baik anak-anak semuanya. Nah, ada banyak kelompok makhluk hidup lagi, klasifikasi makhluk hidup. Kita baru membahas 2, yaitu Monera dan Protista. Masih ada 3 lagi, ya, 3 lagi kelompok makhluk hidup yang akan kita bahas. Itu di video selanjutnya. Nah, terima kasih untuk kamu telah menonton video pembelajaran ini. Silahkan kamu catat pada catatan kamu, ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar, jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih. Bye anak-anak.